Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih membahas tentang yang namanya NAT. Kali ini saya mau bahas yang dinamik. Jadi kan kalau misalkan kita menggunakan statik, kalau misalkan cuma 1 atau 2 PC, gampang lah daftarinnya. Tapi kalau misalkan ada banyak PC, misalkan 5 atau berapa lah gitu, 20, 50. Nah, nggak mungkin dong kita daftarin satu-satu, pegal bisa tangan kan ngetiknya. Cara yang mudah itu menggunakan dinamik. Nah, tapi kalau dinamik ini cara pakainya itu, jadi dia akan rebutan. Misalkan kalian punya satu IP public, kemudian kalian daftarin, misalkan ada 2 klien ini, contohnya topologinya. Kalian daftarin 2 klien ini. Nah, nanti diantara dia siapa yang paling cepat, dia akan dapat IP public. Jadi misalkan PC 0 dapat IP public. IP public. Nah, PC 1 ini nggak bisa, soalnya dia harus menunggu. Karena kan tadi IP publicnya cuma 1. Jadi dia harus menunggu. Nah, pas PC 0 mati atau shutdown, nah PC 1 ini dapat IP public gitu. Jadi secara rebutan gantian. Jadi PC 0 dapat, PC 1 nggak dapat. PC 1 dapat, PC 0 nggak dapat. Kayak gitu aja gantian. Nah, langsung aja ke konfigurasinya. Ini sebelumnya sudah saya setting IP address. Kemudian kita langsung aja setting NAT dinamiknya. Di dinamik ini kita bermain dengan access list lagi, karena untuk mengizinkan PC mana aja yang boleh akses IP public. Jadi pertama yang harus kita lakukan, buat aksesnya dulu, access list dulu. Access list satu aja, 192.168.11.2. PC 0 itu IP-nya 192.168.11.2. Kemudian PC 1 192.168.11.3. Kemudian server itu 10.10.10.1. Kita sudah buat yang untuk PC 0, sekarang untuk PC 3-nya. Kalau sudah, langsung kita bikin IP NAT pool. Jadi yang poolnya, kalau yang video sebelumnya kan IP NAT inside. Kalau ini kita menggunakan yang pool. Tuh, define pool address. Pool terus listnya, source sumbernya. Oh iya, nama poolnya. Jadi misalkan dinamik ya. Coba. Nama poolnya jadi IP NAT pool, kemudian nama poolnya, atau menggunakan angka juga boleh. Menggunakan angka misalkan 10. Kemudian addressnya, misalkan 11 lagi ya, 11 11 1 11 11 11 2. Nah, maksudnya ini itu IP mulainya. Jadi IP mulainya ini 11 11 1. Kemudian berhenti itu di 11 11 2. Jadi nanti ada saya menggunakan 2 IP public pada lab ini. Netmasknya jangan lupa. Di sini kalian tulis netmask. Nah,
Setelah itu baru kita bikin IP NAT inside-nya yang masuk inside list, inside sort sumber maksud saya, kemudian list. Nah, habis itu masukin yang tadi sudah dibuat, yakni ini akses list 1 harus sama. Kemudian poolnya, nama poolnya tadi kan kita menggunakan menggunakan huruf, berarti 10 harus sama juga, kemudian enter. Nah, jangan lupa juga aktifkan IP inside dan outside di setiap interface, maksudnya di interface ini. int f10 IP NAT inside outside ya, karena dia keluar dari router. Kemudian int f000/0 IP NAT outside inside maksud saya. Nah, kalau sudah tinggal di IP root. Nah, nggak bisa ya, karena di sini belum kita setting IP rootnya. Ini 11.11.0 karena tadi kan ada 2 IP. Nah, coba sekarang kita ping. Nah, bisa ya. Coba yang PC 1. Oke, bisa juga. Kenapa bisa dua-duanya? Karena tadi saya menggunakan 2 IP public. Jika saya tadi menggunakan 1 IP public saja, tidak akan bisa. Coba saya akan tambahkan isinya deh. Nah, sekarang coba saya setting di akses listnya. Coba sekarang saya ping PC 4 ke server.
Nah kan, jadi modelnya seperti itu. Jadi di saat tidak menggunakan nah jadi kan kenapa ini bisa, karena si PC 1 dan PC 2 itu tidak ngeping ke servernya gitu. Jadi hanya dia saja yang menggunakan. Kalau mau lihat statiknya itu bisa di IPNAT, show IPNAT translation. Nah di sini bisa dilihat CMP IP sekian, IP ini. Coba kalau kita ping lagi, kita cek lagi. Nah tuh kan, dari PC 4 2. Nah jadi gitu, ganti-gantian aja. Jadi di saat PC 1 diam, kemudian PC 2, PC 0 ngeping secara bersamaan ke server masih bisa, tapi PC 1 tidak bisa. Kalau mau jadi ganti-gantian, salah satunya itu harus ngalah. Jadi ini dulu yang ngeping misalkan, kemudian ini, pokoknya ganti-gantian lah secara rebutan. Mungkin cukup yang dapat saya share ke kalian semua. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.